Welcome to Brands, Brews and Bros, the podcast where marketing bros talk about the latest trends in branding of a selection of brewed coffee. Excellent. My name is Bayu, saya strategi consultant dan business consultant. Udah pengalaman selama lebih dari 15 tahun. Halo, saya Mendiola, saya brand experience designer, sudah lebih dari 15 tahun juga. Halo, saya Rene, saya konsultan strategi communication dan branding yang udah malang melintang di berbagai industri 15 tahun terakhir. Halo, saya Suryo, saya researcher yang memperhatikan consumer behavior dan trends di Indonesia. Brands, Brews and Bros itu sebuah podcast yang diisi oleh 4 teman lama nih kita, yang udah nyemplung di dunia marketing, strategic marketing selama lebih dari 15 tahun. Yep. Jadi di podcast ini kita akan bicara berdasarkan pengalaman kita masing-masing, ngobrolin berbagai topik yang lagi current events dan juga mungkin interesting upcoming trends in the industry. Gitu ya. Kali ini kita mau ngomong mulai dari FOMO-nya Labubu sampai dengan ngomongin masalah branding dan rebranding Jaguar, bagaimana sponsorship di Pestapora dan outlook ekonomi tahun depan, gitu, tahun 2025 tentunya dengan berbagai rencana regulasi yang akan terjadi juga di tahun depan. Oke, kita mulai dengan topik pertama. Kita ngomong masalah Labubu. Pada pernah dengar Labubu kan? Pernah dong. Ya. Yang buah itu bukan? Oh bukan ya? Bukan. Ini coba bapaknya udah tua kan. Jadi Labubu itu tren interesting banget yang banyak meledak. Orang tahu bahwa sebuah boneka yang bentuknya lucu dan unik, giginya tajam-tajam, matanya gede gitu ya, agak mengerikan tapi juga lucu. Mulai terkenal tahun 2024, banyak orang tahunnya 2024, tapi sebenarnya itu produk dari tahun 2015. A bit of history. Tahun 2015 ditemukan di Hong Kong basically oleh Kasing Lum. Dia mendesain memang desainer toys yang unik dan differentiated. Setahun pertama, 2 tahun pertama collector's item, a very specific niche market. Tapi tahun 2018 ada partnership dengan sebuah retailer di Cina, Pop Mart namanya. Pop Mart ini meretailkan di berbagai titik dan mulai booming gitu. Mulai booming di Cina dengan mulai ada hidden box ya. Jadi kita bisa collectibles. Kita nggak tahu mau dapat Labubu yang mana. Jadi kita dapat ada sense of completeness juga yang akan dikembangkan di situ. Tapi kita taunya di tahun 2024. Karena apa? Ada yang tahu? Lisa Blackpink. Lisa Blackpink ngomong bahwa dia cinta banget oleh Labubu, lalu langsung meledak 2024. Secara toys itu bukannya nothing new ya. I mean Japanese apa you buy something yang apa tuh yang pakai koin-koin. Gacha. Gacha. That's like more like Pokemon sebenarnya kan. Jadi it's like nothing new, exactly. Jadi yang tapi what's amazing about it adalah dia emang dari awal tuh dibikin niche dan curated gitu. And it's been true sampai sekarang sebenarnya. Dan dia tidak tergoda oleh mass production yang terlalu besar. Betul. Itu kuncinya sebenarnya. Semakin limited, value-nya di Persis semakin tinggi, orang jadi makin kepengen dan bersedia beli dengan harga mahal. yes. Tapi karena itu memang konsepnya designer toys. Jadi itu udah fenomena dari Bukan sembarang toys ya? Iya, designer toys. Jadi memang ada toy design. Desainernya juga penting siapa Ya, orangnya. betul. Itu sebenarnya mulainya tuh tahun 2000-an mungkin ya. 2000-an something sih, designer toys. Oh ya berarti dia mulainya juga cukup early ya, 2015 sampai sekarang 2020 dia rising di Jepang dan Korea tuh berarti dia nggak cepet-cepet, nggak overnight sensation juga sebenarnya. Dan si Lisa tuh udah koleksi dari lama loh sebenarnya. Exactly. Mau nebak kira-kira Lisa dibayar berapa? Gak tahu. $1 million. Tidak dibayar sama sekali. Tidak dibayar, men. Organic endorsement. Ngomong-ngomong kopi dulu ya. Kopi Dari bikinan tadi pada Bayu. nyebut. Ini kopi apa? Ini kopi kita beli dari Space Roastery beans-nya. Check it out, ada di Jogja. Jogja. Jogja.
Dan kita brew, ada yang pakai V60, ada yang pakai Aeropress dengan resepi James Hoffman lah basically. Tidak di internet. Barista, Bayusang Barista. Proporsi 11 gram to 200 gram sama 15 gram to 250. Nah, sedikit numbers ya untuk lagu ini. Numbersnya adalah dia nggak ngeluarin official numbers, cuman yang kita lihat adalah antrian yang panjang. Terus pada saat dia buka store pop-up, Pop-Mart kan pas booming itu belum ada di Asia secara resmi. Dia membuka store pertama terbesar di Thailand itu baru April 2024. Dalam waktu 1-2 minggu terjual 20.000 item dan opening day-nya aja penjualannya 1,4 juta US dollar on the opening day. Beli mainan doang. Exactly. Terus efeknya jadi di secondary market pasti kan. Secondary market bisa nambah berapa kali lipat secondary market? 5 kali lipat, 500% increase in price in secondary market. Gila. So quickly moving on, kira-kira menurut Pak Rene tadi udah mention beberapa hal ya yang bikin dia populer itu apa aja sih? Jadi kalau gue lihat dari si Pop-Mart ya, si retailernya emang juga udah keren ya sebenarnya. Dia tuh dari dulu emang punya kelas lah tersendiri gitu, nggak sembarangan orang juga yang tahu bahkan gitu, dan nggak sembarangan orang yang beli gitu. Sementara yang tahu sama tahu, wah ini sesama kolektor nih, jadi ada sense of exclusivity ya. Ada satu klien gue, nggak bisa gue sebutin namanya, yang termasuk konglomerat lah dan usia masih muda, itu dari dulu koleksi memang. Dari gitu. sebelum booming dia udah koleksi gitu. Ya kayak gitu. Iya, jadi kayak ya udah gitu, kayak dia mah ketawa aja, hahaha, gue mau udah koleksi dari dulu gitu. Interesting. Ya emang kalau kita ngeliat emang anyway kalau kita bilang ini udah di planning sedemikian rupa sehingga akhirnya bisa booming, maybe not ya, siapa yang bisa menduga si Lisa bahwa akan endorse ya. But the fact bahwa mereka dari 2015 loh sampai 2020 ya, 5 tahun loh, itu stay authentic, stay true, fokus kepada yang blind box-nya tadi, tidak mass market, semuanya dipertahankan. Dan setelah Lisa booming mereka kapitalisasi cepat gitu. Di sosial media mereka di-capitalize, terus mereka langsung ke Thailand, kerjasama dengan Tourism Authority of Thailand, bahkan dia bikin semacam khusus Labubu untuk Ambassador Amazing Thailand Experience Explorer. Keren banget, cepet banget ya. Yeah. Terus ke Singapura bikin Merlion Singapura itu dalam in matters of months loh. Itu namanya mengambil kesempitan dalam kesempatan gitu. Ya. Luar biasa kan. Terus di Indonesia booming gitu. Sematan dan sempitan. Yoi. Exactly. Kebalik ya. Correct. Jadi maintaining authenticity itu menjadi satu yang menarik dan important sekali gitu. Meskipun you just a small brand gitu kan. Just But didn't this happen before gitu ya? Apa yang Stanley? Exactly. A lot of things kan kita things like that. Is that like Stanley itu baru interesting kan? Stanley itu juga interesting. Mungkin pada tahu Tumbler ya. Tumbler Stanley itu juga udah lama ada. Mostly dikembangkan untuk outdoorsy gitu ya. Maka dia rugged, keras, nggak bisa rusak gitu. Momen of virality-nya adalah pada saat kebakaran ya. Maksudnya accident atau apa. Terus terbakar, semuanya hancur, Stanley-nya utuh. Itu satu, ada dua, satu lagi. Tapi itu bukan gimmick ya? Itu bukan gimmick, karena emang dia emang actual kuat gitu. Yang kedua kalau nggak salah ada orang kehilangan di mana Stanley-nya di sosial media, dia viral gitu, ditanggapin oleh Stanley dengan cepat juga. Terus mulai jadi collector's item, orang jadi dia taktiknya agak beda dengan Labu kan selalu limited kan. Kalau dia ada yang versi yang mass, tapi limited itemnya banyak gitu. Nah limited itemnya nih yang dia diperbutkan gitu. Tapi orang tetap bisa beli yang biasa-biasa aja. Gitu. Dan resurgence kayak gitu interesting. Crocs juga kan mulai gitu kan. Crocs itu kan itu juga. Sebenarnya kalau kita sekarang lihatnya kan Crocs ya kayak di mall aja. Tapi sebenarnya itu segmen niche yang spesifik dulu. Banget. Di luars, di lupa ya, ada segmen-segmen tertentu yang sangat berguna banget, very comfortable shoes gitu. Tapi akhirnya berkembang sebagai ugly shoes. Tapi they own it dengan ada Jibbitz yang bisa dipersonalize, kerjasama dengan artis dan yang terkenal seluruh dunia. So they udah 2 kali atau 3 kali yang resurgence. Nah kalau menurut gue, Crocs tuh salah satu hebatnya dia berupaya tetap konsisten gitu, bikin special limited edition gitu. Dia juga ngikutin yang lagi nge-hype sekarang gitu. Kayak misalnya yang lagi hype sekarang
Demon Slayer, Kimetsu no Ada. Yaiba dia bikin gitu Iya. limited edition. Minecraft juga ada gitu kan, semua gitu dari itu sih. Jadi emang dan paling satu lagi yang kita belum mention about maintaining the community of fansnya Crocs, community of fansnya Stanley, dan terakhir ini community of fansnya Labubu itu benar-benar di approach dan mendekati oleh si official mereka, karena mereka understand ini mereka growth based on. Tapi ya, banyak komunitas yang dijalanin sama brand itu pada akhirnya nggak jalan. Kenapa ya? Tapi banyak juga yang, tapi ada sebagian yang sukses, tapi banyak kan yang nggak jalan nggak sih? Brand-brand yang ya nggak perlu kita sebut lah ya namanya, mau consumer goods, minuman, semua brand kan mencoba bikin komunitas gitu. Kenapa ya men? Kira-kira Ya, ada yang sukses, ada yang nggak karena sukses? story-nya nggak jadi, nggak relevan Iya. dan terbatas. Ya maksudnya kalau kita ngomong mainan toys itu pertama yang dijual jadi multi-billion asset tuh mungkin Star Wars kan. Iya, George betul, Lucas pertama dia nggak pernah berpikir bahwa itu akan jadi aset. Malah lebih gede dari main filmnya dari kan? filmnya. Dia Mainannya. pertama tuh sampai pokoknya saya pengen bikin mainan, dia yang pegang license-nya karena dia pengen mainannya bagus, cuma itu bukan mau jualan tadi. Dan ya kalau kita ngomong tadi komunitas ya the best mainan komunitas mainan ya mungkin Star Wars sama Star Trek loh gitu. Ya even bigger Star Wars sekarang kan. Betul, Ya, betul. Karena ya story dibangun terus, Ada story experience-nya dibangun terus ya. Lalu dibikin story story dalam story lagi gitu kan. Itu yang mungkin menarik ya, yang fenomena toys tuh jadi sebenarnya bukan toys ya kan karena nggak dimainin sebenarnya. Betul, pajangan doang. Pajangan doang gitu kan. Status symbols dong. Iya. Gue punya Labubu. Dan Labubu tuh tahun 2000 saya ingat ada satu mainan namanya Ugly Doll. Itu tuh salah satu Ugly Doll. Menurut gue itu salah satu awalnya gitu. Maksudnya dulu kan mainan kan lucu, bagus, keren. Iya, gitu. betul. Nggak harus gitu. Nggak harus gitu. Nah, itu menurut nggak itu mungkin sebenarnya pengulangan aja ya, cuma kebetulan Karena justru unik ya kalau ada yang lucu-lucuan kan udah biasa. Udah semua. biasa. Iya. Dan community itu kalau dibentuk oleh brand memang agak susah sih. It has to be like organic. Kalau Harus lihat dibentuk, yang lalu community yang di-tag hidup in, itu adalah yang di-tag in. organik gitu. Ya contohnya mobil. Ya biarpun brand selalu support ya, cuman there is something organic about ya misalnya Iya. teman-teman kita di Volvo Club gitu ya. Yes. Ya mereka yang berpengaruh Volvo, Volvo-nya semakin sedikit di Indonesia mereka nggak peduli. They love their Volvos gitu. Ya, jadi Iya, kuncinya itu komunitas. kali ya. Nah. Bukannya paling nggak dibentuk di awal bukan untuk cari cuan gitu kali ya. Iya. Ya emang. It's the authenticity, it's the passion. Authenticity lah itu tuh kuncinya, itu authenticity. Relevan ya. Relevan, pasti dan ada story-nya. It has to be organic. Cool. Moving on, kita ya ada satu fenomena interesting juga yang barusan terjadi. Semoga kawan-kawan semua juga udah memperhatiin. Jaguar, pada tahu Jaguar? Sorry, gue langsung ketawa gitu dengerin. Jaguar. Jaguar barusan rebranding. Jadi logonya diganti, dirubah, iconic logo Jaguarnya tuh dihilangin, singanya dan dipisahin lah dari logonya sendiri, logogram dipisahin. Dan cara penulisan Jaguar pun totally different gitu kan. Yang sebelumnya kapital ya Jaguar, sekarang lebih tipis dan A-nya huruf kecil lah segala macam. Banyak sekali orang yang tidak suka dengan It's not only the logo, I think it's how they launch it. Yes. Nah, so that's an interesting phenomena kan gitu. Bagaimana kita bisa melihat itu gitu. Pietro Santi, UK band director di Jaguar Land Rover tuh pada saat launching mengatakan we're on a transformative journey of our own, driven by a belief in diversity, inclusion, creativity, policy, and most importantly, action. We've established over 15 DEI groups such as Pride, which are here tonight, and Women in Engineering and New Diversity Matters. Jadi mereka ngomongin masalah diversity itu, makanya dia modernize dia kekiniannya. So, dan part of the backlash juga di situ kayak gitu. Ada orang yang anti woke segala macam kan, cukup gede kan di Amerika. Itu juga Itu yeah. Gimana Pak Suro yang biasa ngetes iklan tadi sempat bilang ngikutin tren, maksudnya tren LGBT gitu. Iya, tren DEI itu ya gitu. Tren DEI. Kalau zaman dulu we call it politically correct. They just want to be too politically correct. PC. PC, but what is the soul of a Jaguar gitu?
ada gitu, they have to like create something or they have to take it from somewhere. They didn't look inside gitu. Itu yang menurut gue, you know, a real ad, the brand or the product is the hero. Where's the hero? Where's the hero? Where's the car? The car isn't even in the shop gitu kan. So I think kalau logonya sih mungkin nanti ya kalau gue sih nggak terlalu ini ya, cuman it's the ad ya. Cuman just a bit clarification. Bagi yang belum tahu, dia itu diversity, equity, dan inclusion. Bicara masalah diversitas, masalah ras, equity, masalah gender, dan inklusivitas kaum-kaum yang marginal. Gitu maksudnya. Gue kirain tadi Drug Enforcement Institution. Salah. Enggak, sebagai orang yang ngetes iklan gitu, sekali lagi, emang nggak ada exception ya? Maksud gue, lu belum pernah gitu bro ngelihat atau ngalamin iklan yang sukses tapi the product is not the hero gitu, misalnya the people-nya atau whatever happened, what always happens when you have a iklan gitu ya, ada iklan gitu ya, terus habis itu produknya nowhere to be seen, and this happens a lot ya. They talk about the values, they talk about this and that, but the product was nowhere to be seen or at the very 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 end gitu ya. Biasanya nggak sukses. Bukan dia nggak sukses, people are confused. Ini iklan apaan ya? Ini iklan motivasi atau iklan karena apa? Pikiran banyak iklan Thailand. Ya memang mostly di Thailand sih. Lu tahu dong iklan Thailand tuh bagus-bagus, keren-keren, menyentuh emosional. Itu banyak yang gitu tuh, produknya kayak nggak ada sama sekali atau benar-benar pops up at the very end gitu. Actually, I don't think those are good ads. Because those are ads that win awards, but does it, help the brand? I see. Good point sih, good point. Pak Benny, gimana desain dong? Kita ngomongin desain dulu. Ya, kalau buat saya sih gini ya. Pertama, mungkin dari positioning Jaguar mungkin diantara mobil mewah gitu ya. Emang mungkin nggak sekuat Mercedes-Benz gitu kan, BMW. Gitu. Mungkin dia mencari sesuatu yang ya terobosan. Poinnya itu sih yang pertama nih. Ya terobosannya tentunya dia sangat fashion, dan di dunia fashion itu sangat biasa kan kayak gitu. Suatu yang cutting edge gitu ya, yang different banget, itu suatu yang hal yang biasa gitu. Entah itu berhasil apa enggak, kadang-kadang ya kita lihat aja gitu ya. Kalau dia berhasil ya kita akan bilang wah idenya brilian gitu ya. Kalau enggak ya kita goblok-goblokin kan gitu kan. Jadi ya we never know lah maksudnya. Tapi intinya mereka mencoba cari suatu mobil yang sangat fashion. Saya rasa emang belum ada kan gitu kan. Yang maksudnya fashionnya yang sangat glamor ya. Sangat celebrated gitu ya. Maksudnya ya semua mobil fashion tentunya. Tapi yang dicari yang itunya, yang cutting edge-nya, saya rasa belum ada gitu yang lain kan. Tapi sebenarnya gini deh, kalau dari soal estetika, soal komunikasi visual gitu ya, soal apalagi artistik gitu, does it work sebenarnya atau it doesn't work ya, atau gimana nggak tahu ya, maksudnya secara estetik ya bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja kalau secara bagus estetik aja. Ya. Intinya kan maksudnya di dunia kreatif kan cari yang orang belum pernah kan gitu kan. Orang yang sosok ngomong ini secara desain sampah itu sok tahu semua aja berarti. Ada itu kan soalnya ngomong gitu kan, what do you think gitu. Semua desain yang bagus kadang-kadang dulunya sampah gitu kan. Iya kan, mobil ya kita generasi bapak-bapak lah, mobil Baby Benz baru keluar, ini lo pantatnya gede banget. Oh iya sih, benar zaman dulu ya. Pas lama-lama dilihat kok enak ya, bagus ya gitu. Ya maksudnya justru desain yang bagus itu pas awal pasti ngagetin gitu. Karena dia emang ya, semua perubahan itu pasti ngagetin. Kita juga kadang kalau ngerjain rebranding itu selalu kan gitu. Kalau kita ngetes logo baru dibandingkan logo lama, kita pasti menang logo lama. Nggak mungkin nggak menang. Jadi nggak ada gunanya kita mau rebranding terus kita tes logo baru lebih bagus atau nggak dibanding logo lama, pasti kalah gitu. Karena orang cari yang udah familiar. Dan perubahan itu paling menyakitkan. Nah kita hanya bisa tahu itu berhasil atau enggak tuh ya nanti setelah berapa tahun kan.
Kalau kita balikin sedikit kepada in terms of strategy ya, sejak tahun 2019 Jaguar tuh salesnya udah turun, gitu. So in a way maybe they have nothing to lose. Yes. Jadi kita coba aja trying something different, mendobrak sesuatu yang baru. Let's see if this works. Nanti kita lihat. Anyway, you have to find probably segmen yang mereka sedang kejar saat ini tuh memang udah turun. Ada yang ngomong kan this is anything their current segment kan. Maybe they're looking for a new segment. Apakah akan berhasil? Mungkin mati. Tapi mungkin bisa berhasil juga. Tapi gue mau tanya deh sama lu, Bay. Sebenarnya yang bikin orang-orang rame gitu ya, maksudnya ini actual facts on the news gitu, yang diributin, yang dikomplain, yang rame itu faktor apa aja sih sama orang-orang itu? Gue pengen tahu. Kalau dari yang orang cara kerja sosial media, which is begitu ada satu yang ngejarca, itu orang pasti emang down. Tapi itu mungkin jadi strateginya. Bisa jadi creating buzz negatif. Ya bisa. But it's also timingnya sih. Timingnya. Trump just won. The Republicans are coming up. The Conservatives are coming up. The DEI is coming down. Actually, a lot of company has cut the DEI initiatives. Masa sih? Iya. Jadi yang tadinya banyak company yang invest in DEI, Microsoft, Google, whatnot. Itu some of them are. Tapi Disney masih kenceng ya, filmnya di AI semua ya. Yeah. Anyways, the it's a little, maybe if you do that in the early 2000s gitu ya, when it was starting to go up gitu ya. Dia jadi pionir tuh. During the Obama years gitu ya, it might have worked. I still don't like the ad. Jadi your point, mereka tuh lebih jadi kelihatan kayak follower gitu. Is that one of your point? Yeah, and a little bit behind the wave gitu ya. Wave-nya udah lewat gitu. Now it's back to Trump years gitu ya kan. You wear a big MAGA hat ya kan. You say, the hell with them people. I like this kind of people and not that kind of people and whatnot, kan. Itu ya udah balik lagi ke zaman itu gitu. Udah bukan zamannya DEI-nya lagi tiarap malahan. Ya mereka mau keluar kayak gitu ya kan. It's like I don't know. I think it's also partially the that time. Kalau gue sih cuma mau komen gini sebenarnya. Nggak mungkin kalau itu tuh di belakangnya bukan orang-orang pinter. I mean, come on man, gitu. Ini Jaguar. Nah, itu penting. Dan Jaguar tuh gue baca mereka punya creative director gitu. Jadi terlepas mau yang ngerjain in-house ataupun ada mereka pakai design agency, doesn't matter karena di situ ada creative director in-house-nya yang bertanggung jawab gitu kan. Pasti semuanya penuh pertimbangan. Nggak mungkin juga siapa yang punya Jaguar nama company-nya, perusahaan segede gitu, itu nggak doing the proper process, nggak mungkin gitu. Pasti mereka ada Land Cruiser atau apa gitu. Iya. Kan it's not just the brand kan. The company is a huge corporation dude. Mereka pasti doing the proper process, doing the proper research, yakin gue. Gitu. Nggak mungkin tiba-tiba ujung-ujung udah gini aja deh. Pokoknya gue suka gini, nggak mungkin. Nah, cuman yang gue nggak tahu adalah apakah memang sengaja direncanakan mau dapat bad buzz gitu kan, viral, negatif nggak apa-apa, yang penting viral. Apakah memang itu direncanakan atau mungkin mereka memang miss di PR-nya? Jadi gue mau sedikit bicara dari sisi PR-nya nih gitu. Kalau memang, karena terus terang dari pengalaman gue, banyak company yang mikirin brandnya, mikirin marketingnya, tapi miss di PR-nya for some reason gitu loh. Jadi kalau Jaguar itu sebenarnya kita nggak bisa tahu kan, mereka intentionally pengen bikin bad publication gitu kan, viral tapi viralnya negatif, atau itu sebenarnya mereka nggak sengaja gitu. Cuman satu hal yang bisa gue bilang, mereka tuh kekurangan mikirin dari sisi PR-nya gitu. Jadi yang mau gue angkat tuh lebih ke strategi komunikasi, khususnya PR gitu kan. PR itu kan luas ya, bukan cuma media relation. Sebenarnya kalau memang misalnya itu mereka sengaja, itu berarti PR-nya sukses. Lagian kita nggak tahu ya di belakangnya mereka sebenarnya gimana maunya. Emang orang sering ngomong kan, ini sengaja negatif because negative news is good news.
hampir tidak pernah ada orang yang sengaja creating negatif. Iya, berarti Itu hanya orang ngomong-ngomongin orang, ini Iya. sengaja negatif. Alibi, Ada. alibi ya, Mana bos. ada orang mau sengaja negatif news? berarti sebenarnya itu menurut gue yang gagal itu PR-nya. I Kalau think- PR-nya benar-benar dipikirin, sebenarnya nggak bakal bisa kayak gitu. I think it's bubble think ya. Di komunitas mereka, they thought it was like brilliant gitu, tapi they didn't told the people gitu. Mungkin ya di komunitas tertentu it's still brilliant gitu. Di komunitas tertentu malahan semakin diserang mereka semakin pride gitu kan. Tapi ya the general population maybe is not the target market. Tapi ternyata yang general population kenapa berisik ya, orang mereka juga nggak akan pernah beli Jaguar gitu kan. Nah, tapi itu mundur satu lagi. Apakah kita bisa bilang itu beneran gagal? Apakah ini kegagalan PR? Is it really that negative? Enggak juga sih kalau. Nggak juga ya sebenarnya. Enggak juga. Makanya tadi kan karena ditanya. kita, nah sekali lagi bubble kita gitu, bahwa kita mendengarnya sosial media. Di sosial media ya ada negatif news apa tuh kan orang suka bukan. Dan kita baca thread itu doang gitu. Actually is it negatif? Ya belum tentu. Sebagus apapun belum ada PR. Kalau ada satu orang yang kelihatan menegatifkan, kan sekali gitu kan sosial media, ada satu posting dicari negatifnya, karena negatif itu muncul engagement kan. Nah, gitu engagement dia dapat, wah seru nih gitu ya, apapun yang diomongin segala macam. So probably cuma masalah bubble di sosial media doang bahwa dia rame. Exactly, apakah itu PR nightmare? Nggak ngeliat deh gitu. Makanya tadi kan sebenarnya gue nanya kalau dari berita-berita dari news yang bukan cuma sosmed lah ya gitu, ada nggak sih yang secara kritis banget bilang itu jelek gitu, artikel dari media mana gitu? Kayaknya nggak ada yang sih. literally ngomong jelek gak ada. Kebanyakan mereka meliput orang di online ngomong. Iya, benar. Banyak influencer yang ngomong sih. Tahu. Iya, tapi Influencer ada yang ngomong. beberapa influencer yang suka juga. Netral. Nah, gitu. Jadi ada again, you'll never know lah seperti apa kondisinya. Tapi dari sisi itu kan iklan ya tadi ya. Uh. Kalau dari sisi maksudnya kalau kita lihat desain produk itu kan mobil itu selalu ada statement ya, statement dari line-nya ya, mulai dari dulu gaya apa streamline, terus gaya yang sampai sekarang yang gaya-gaya yang apa namanya yang edgy banget gitu kan, Iya, tajam-tajam. iya. Ya maksudnya ketika mobil elektrik datang dan dia punya statement, menurut gue sih itu statement yang bagus. Jadi beda dengan Tesla, beda dengan BYD gitu. Jadi emang secara apa namanya secara statement udah apa melampaui desain yang ada gitu. Kalau secara mobilnya ya, secara desainnya ya. Good point. Jadi salah satu kita menilai desain itu kan susah juga ngomong masalah bagus atau jelek kan, itu kan taste kan. Yang kadang kita lihat adalah apakah itu strategi align kan, align dengan apa yang mereka capai. Kalau aku pribadi melihat apa yang mereka mau capai, moving segment, moving into EV, itu align banget, nyambung sebenarnya. Dan statement Masalah itu desain EV-nya itu menurut betul. gue oke banget sih. Ya, I think the EV kemudian yang masalah apa design moving towards fashion gitu ya, glamour gitu ya. That's good, but why did they have to ride that wave, DEI wave gitu ya? I think that's. Tapi itu masih valid, ada wave-nya sih. I still think gitu. Despite Trump menang, itu populer. Kalau kita lihat Amerika, aku juga nggak setuju tapi Amerika sebagai bagian dunia. Did you see the blue versus the red? No, It's that's a thumping. It's a thumping. That's a wrong map. Lo baca lagi deh. Kenapa? Popular vote-nya tetap biru, bukan Trump. Jadi jumlah orang yang milih Kamala lebih banyak dibandingkan yang milih Trump. Tapi that's not how US election works gitu kan. Exactly. Jadi Sistem kalau yang mengatakan menangkan. banyak, sebab lebih banyak orang di Amerika yang Dari Kamala. maksudnya mayoritas orang Amerika itu pencinta Trump itu juga salah gitu. Gitu. Jadi kan nggak sampai 70% juga gitu. Kalau bedanya pun, kalaupun Trump akhirnya aku udah pasti hitungan terakhir ya. Kalaupun lebih tinggi pun it's by 50 sekian persen dengan 49% gitu ya. So the wave still there gitu. Kalau misalnya segmen yang mau diambil segmen DI, they still itu signifikan segmen juga gitu ya. Jadi sekali lagi tapi belum tentu apakah itu bisa mengambil atau enggak segmennya atau enggak. Tapi yang menarik tuh buat gue, jadi tadi kita ngomongin Labubu kayaknya itu insiden gitu ya, nggak intentional gitu. Kalau ini, kalau Jaguar ini kayaknya apa? Intentional atau nggak intentional? From the reaction, I think it's sort of unintentional. Intentional. Soalnya they panic for a while ya. The statement yang mereka keluar gitu, mereka defensif banget gitu.
Yang tadi And Bayu have- baca itu statementnya. Enggak, itu launching statement. Oh itu launching statement. Nggak begitu kena serang itu ya itu you said the creative director, they have a creative director, he's a smart guy, bla bla bla. That creative director di depan dan mukanya tuh kayak udah keringetan banget gitu ya, kayak menjelaskan his position gitu. Oh ada itu ya, gue belum nonton. Ada Gua belum lihat, press gua belum lihat. conference-nya gitu. I see. It looks like it wasn't on purpose. But you know, I'm open to see if you know the DI wave is still there, and you know whether or not because setiap kali dapat action you get mean reaction ya kan. Who knows ya yang DAI supporter tuh ya akan membela gila-gilaan, malahan they own this brand gitu kan. Ya, Dengan justru begitu, malah gitu. nggak perlu main public atau the majority. Yeah, the majority is not the target market. Yeah, Yeah, I can't afford a Jaguar. Exactly. Only Om Rene can afford a Jaguar. Ya, tapi kita lihat aja ntar salesnya gimana. Iya. Siapa tahu. Kita lihat podcast Brand Blues and Bros di tahun depan ya. Oke, Jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Oke, moving on. Kita masuk segmen berikutnya kayak bicara masalah sponsorship. Interesting trend akhir-akhir ini itu banyak acara-acara seperti Pesta Pora itu sponsornya bisa gede banget dan benar-benar komit banget seperti IM3 mencoba mereka gede-gedean. Mungkin itu interesting ya, sejauh mana sih event itu kan resurgence-nya luar biasa nih, event-event offline sekarang setelah COVID terus atau booming-nya luar biasa dan banyak brands tap in ke sana. Itu does that work gitu ya? Apakah itu buang duit aja karena kelihatan seru-serunya atau does that really work gitu ya? Gimana Pak Ren yang menurut Pak Ren? Mungkin pengen dengar dari Mandy atau Suryo dulu deh. For me, I What do you think guys think? I'm a numbers guy. Yeah. Qualitatively, if you ask the people in the event, has an impact. It's crazy the impact. The craziest impact. So for example, kalau brand lo gitu ya, awarenessnya di Gen Pop ya, general population tuh misalnya berapa? 20%, 30%, atau mungkin 40% gitu. Once you go to a event, when you're branding there, you do a test over there, sample over there gitu ya. Ya itu ya brand awareness will go to 80 or 90%. So within that scope of that event, ya crazy lah, bagus lah gitu kan. Tapi once you go out of there, how do you amplify? Nah, that's the problem ya. If you don't amplify, then you know that 2,000, 3,000 people is basically your impact right there. Just a little bit of word of mouth, but basically that gitu kan. Jadi so what-nya yang penting ya. Yeah, So how what's much are you spending per aware person gitu? Apa nggak mendingan lu taruh di billboard atau lu taruh di sosial media gitu, Twitter atau ya zaman dulu banget ya, Instagram atau X TikTok, kan namanya. TikTok ya. Okay. Masih rame kok X. Masih. A bit of context history misalnya. Zaman dulu tuh kalau kita bicara event sponsorship itu mayoritas rokok. Ya. By necessity, karena mereka nggak bisa ngiklan di TV, nggak bisa ngiklan jam berapa, akhirnya mereka yang bisa mengkatakan itu konser. By necessity, di mana konser-konser itu rokok gitu. Tapi sekarang banyak mayoritas brand lain. Nah itu dua, apakah pertama gara-gara rokok emang juga kesulitan, dua sulit, atau event itu ternyata dirasa saking populernya, jadi brand lain juga ngerasa kita bisa masuk juga nih event. Which part kira-kira? Kalau Mandy gimana? Menurut Mandy gimana? Ya selalu crowd itu kan ya dicari sama brand ya. Entah caranya bagaimana. Kalau kita lihat di tahun 2000-an ya kita harus lihat pensi lah gitu ngetop ya. Ya maksudnya ada PL Fair dulu, ada apalah yang lainnya mungkin ya. Tapi ya kalau kita mau bicara seberapa efisien dan efektif membuat sebuah brand activation, ya balik lagi tujuannya apa kan gitu, siapa yang datang dan sebagainya ya kan, dan brandnya seberapa relevan gitu, karena emang balik ke relevan lagi karena beberapa brand emang kita tanya sangat efektif katanya bikin acara itu gitu. Baik itu secara sales, bahkan salesnya juga terkatrol, maksudnya di event itu salesnya naik dan nutupin untuk biaya membuat boothnya misalnya. Itu dari beberapa klien kita juga kan bilang gitu ya, jadi ada menarik gitu. Tapi emang ada juga yang
yang dalam tanda kutip ya bakar uang aja gitu. Nah itu kan masalahnya di situ kan. Jadi bedanya bakar uang dengan nggak bakar uang itu relevansi dengan audiensnya. Iya betul. Berarti IMT dengan pesta pora. Nah jadi kebetulan gue tuh kan jadi konsultannya Indosat ya dulu tahun 2015 waktu pas mereka dibeli sama Qatar Ooredoo. Selama itu ya. Ooredoo. Nah terus kalau sekarang kan bahkan mereka udah berevolusi lagi karena abis itu di merger juga sama Hutchison kan. Jadi sekarang udah 3 nih pemegang sahamnya, BUMN, terus Ooredoo masih tetap megang sama Hutchison gitu. Hongkong gitu ya. Kalau dulu kalau teman-teman ingat kan dia punya brand banyak gitu, ada Mentari lah, ada apa segala macam, Prabayar, Mas Prabayar. Matrix. Oh iya Matrix. I'm 3. Nah itu yang dulu kebetulan gue bantu tuh gitu kan bikin strategi brand portfolionya dan memang dari dulu I'm 3 jadi brand buat anak mudanya gitu. Jadi mereka memang dari dulu positioning dan objektif dari si I'm 3 as a brand itu gimana bikin Indosat sebagai sebuah korporasi lebih muda, gimana supaya mereka bisa punya segmen yang lebih muda, yang harganya nggak semahal yang lain. Nah, oke. Jadi menurut gue, ya IM3 itu masuk Pesta Pora itu lebih ke, memang mereka mau tetap konsisten gitu, nyasar anak-anak muda gitu ya, menarik hati yang anak-anak gaul, segmennya juga mau lebih younger, mungkin masuk ke Gen Z atau bahkan ke Gen Alpha. Kebetulan gue datang juga kan ke Pesta Pora itu. Banyak loh yang ngajak anak-anaknya yang SMP gitu ya, yang ABG dan itu menurut gue cukup sukses. Tapi kalau misalnya gue bandingin ya, adalah brand-brand yang bukan menyponsori gitu kan. Pesta Pora tuh brand event yang udah cukup lama ya, berapa tahun gue lupa, tiap tahun ada dan sukses gitu ya. Terus entry masuk. Kalau kita tarik mundur zaman dulu gitu, si Rokok Sampurna dia punya sebelum zaman Synchronize Fest apa namanya zaman dulu event yang punyanya Soundrenalin itu event dia gitu. Maksud gue itu lebih worthnya apa? Satu ya mungkin bakar duitnya masih ada bisa jadi ya, tapi menurut gue itu lebih minimalize karena itu adalah brand milik dia sendiri, brand eventnya gitu. Kedua ya karena itu brand milik dia sendiri, dia bisa lebih align gitu ya, lebih selaras dengan tujuan-tujuan dia. Dulu yang kita pernah pergi itu Heineken Thirst. Heineken Thirst, That was crazy. Zaman dulu banget itu ya. Kita sudah tua sekarang. Cool. Jadi basically kita kalau sponsor event masih bagus ya, gitu. Karena yang penting relevansi. Coba-coba ya, kalau masih ya. mau coba-coba. Yes, interesting. Dan data yang dikumpulkan oleh tim kita juga nih, Raffles menemukan kalau events was a standout bellwether category di Amerika. Record series expansion 23% from 15% last year. Gitu. Di tahun 2004-2005, 18.7% of companies plan to increase their events budgets. Gitu. Suggesting that events are more robust growth in the coming years. Interesting ya. Balik lagi mungkin seperti Mandy mention, actual performance-nya kelihatan dari salesnya. Jadi orang seneng kayak performance marketing in terms of digital marketing kan juga disenengin kan, karena langsung kelihatan efeknya. Mungkin events dan seperti jadi itu. konten. So like I said, events is powerful, but how do you amplify? Iya. If you can amplify it, how do you amplify it? Jadi ya you have an event ya, itu kayak konten aja gitu kan. So kesempatan ngambil as much video, as much ini, terus di edit ya jadi bahan social media 6 bulan lah tuh. Nah kalau misalnya kita nyeponsorin event, apalagi event gede gitu ya, taruhlah misalnya DWP, WTF, event-event gitu-gitu, ya kan kita nggak bisa kontrol dong. Mereka sendiri as an event brandnya udah kuat banget gitu loh. Ya kalau kita masih mau testing, nyoba-nyoba works apa enggak, mungkin oke lah. Tapi ketika kita mau serius, I think it's better kita punya brand event sendiri. Okay, cool, interesting. So we're up to the last few minutes of our podcast. Kita masuk ke topik yang terakhir. Bicara mengenai tahun depan. Apa yang akan terjadi tahun depan? Ini Google HP gue nyaut gitu ya. Tahun depan
Gue ngomong apa tentang Google? Kalau tahun depan mesti tanya mama lo. Iya. Dengar ya. Ya gue Oh, semakin tahun depan terus apa yang yang- terjadi nih? Pak Surya terus terang gue semakin banyak baca. Ya I like to read. Kayaknya udah jelas gitu dari mukanya ini udah kelihatan. I like to read news especially gitu ya. And the more I read, the more I'm scared of next year. I mean, berapa minggu yang lalu Pak Rene terutama ya datang ya ke acara marketing terbesar gitu ya. Alma mater kita lah, Mark Plus gitu ya, Pak Hermawan gitu ya. And what did the guys the speaker say over there itu kayak gimana? Jadi gue Kita kayak mati semua tuh. Jadi gue kayak live report gitu ke Suryo. Ada, gue lupa 12 atau 15 ketua asosiasi industri yang datang. Ada asosiasi mobil, asosiasi retail, asosiasi consumer goods, asosiasi digital media bahkan yang belum pernah hadir sebelumnya. Semuanya nggak ada yang optimis buat tahun Enggak, actually kalau seingat gue semuanya optimis tapi banyak kayak caveatnya gitu. Ya, maybe a little bit better, tapi gini-gini gitu. Jadi nggak ada satu pun yang ngomong akan grow. Nggak ada yang satu pun yang ngomongin gini, iya kita akan grow gitu, nggak ada. No, I'm not interested in emotional. Cuman mereka ngomongnya akan grow atau tidak? Enggak. Barely, Enggak. barely. Mereka ngomong Enggak. berarti akan turun berapa persen? Kemungkinan akan turun antara 2 sampai 5% lah. Growth-nya ya. Oh, berarti masih grow dong. Masih growing juga. Masih growth. Growth rate-nya berkurang. Growth rate-nya berkurang. Oh, Yes. enggak ada industri yang ngomong akan turun nggak? Otomotif sih. Otomotif nggak. Otomotif tuh mobil dan motor karena That makes sense. tahun ini mereka mesti recalibrate target itu global. lumayan parah sih Itu global trend. tahun ini. Nah tahun depan makanya mereka sangat pesimis. Kalau growth yang paling lumayan bagus apa? Gak ada yang optimis ya sebenarnya kalau FMCG gimana? FMCG. FMCG itu banyak terpengaruh ke bahan baku kalau kemarin dibilangin ya. Karena kan fluktuasi nilai falas dan juga kondisi perang yang Nggak jelas. Oke, jadi Jelas. penyebab utama apa? Supply karena perang. harga bahan baku lah tepat. Terus bahan baku dari internasional. Iya. Terus apa lagi? Yang paling optimis mungkin mereka yang punya sumber bukan sumber value chain sendiri gitu ya. Jadi dari pabrik dari bahan baku sampai Tapi di era pabrik. globalisasi ini mana ada yang punya value chain dari nol? Itu makanya Ya, Tapi so- semuanya tetap grow kan, nggak ada yang shrinking kan industri. belum ada yang ngomong shrinking sih. Oh, tapi masih belum masuk, belum Jepang gitu Here's, maksudnya. here's the problem ya. Economist says, and this is like economy 101 ya. I think it's like the type of thing that my dad used to teach gitu ya, di UI gitu. Whenever you have taxation, tax go up, guess what happens to GDP? Goes down. Goes down. Ya kan, it's like economy 101. Jadi kalau taxnya dari berapa? 11% naik ke 12%, which actually is like a 9% increase in tax. 9% increase in tax. Ya, kalau hitung-hitungannya dan kemarin baca dari ekonomis mana gitu ya, ngomongnya ya, it's probably going to be 1 or 2% dampen growth. Jadi kalau tahun depan ya rata-rata Indonesia berapa sih? 5%, 4,5%, 5% gitu ya, dikurangin 1-2% kemungkinan besar. Ya bukannya nggak tumbuh, tapi ya pertumbuhannya mungkin ya itu. Satu lagi tantangan selain bahan baku, nih gue lagi buka-buka contekan sektoral, tantangan sektoral UMP. Maksudnya apa? Kenaikan UMP dari sektor sumber daya. Tapi I think that kalau misalnya upah minimum provinsi gitu ya, UMP actually pays for itself in a way. Soalnya the number one problem with our economy right now, daya beli turun. Terus kalau nggak UMP-nya nggak naik, terus orang-orang itu mau belanja pakai apa gitu kan? I mean, kalau kita melihat ya middle class aja udah suffering sekarang. Ada istilah baru nih, mantap plus. Pakai tabungan, ya kan? Gini, kalau dari yang kemarin nih ngomongin, masalahnya ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi itu yang pungutan daerah. Dan satu daerah dengan daerah lainnya itu mungkin beda gitu dan nggak konsisten. Jadi kayak Russian roulette in a way. Ini daerah tempat gue buka usaha bakal ada apa ya? Gue nggak tahu di ke depannya. Jadi kayak gitu sih. Ya, interesting statistik.
pada saat kita mengumumkan kenaikan PPN ke 12%, Vietnam mengumumkan penurunan PPN dari 10% menjadi 9%. Food for thought. Bukan 8 ya? 9. Makanya Nvidia jadinya ke sana kan, buka pabrik ya. Banyak perusahaan pindah ke Vietnam sekarang. Kemarin barusan ketemu dari Alberta Kanada, dia ngomong very interested in opening in Vietnam. Karena banyak kesana. Cuman akhirnya udah terlalu ramai dia melihat ke Indonesia juga gitu ya. Tapi don't know, we'll see gitu ya. It's like Apple ya, buka di Vietnam terus habis itu begging to come back to Indonesia gitu. 1 billion mau nggak bolehin gue jualan di sini? Ya. Tapi nanti menarik juga yang Suryo sebutin. Jadi PPN itu bukan cuma masalah pajak perusahaan ya, cuma dia mempengaruhi daya beli masyarakat. Iya. Ya, itu yang akan GDP kalau ngeliat formulanya salah satu yang paling gede karena Indonesia itu adalah masalah populasinya gede. Pendorong GDP besar kita kan masalah consumption kan. Kalau consumption kita turun ya emang agak C susah. plus G plus I plus X minus M. Wis, masih apa lah? C-nya itu kan. C-nya itu, it's about the C. Dan selalu yang menyelamatkan Indonesia tahun after year after year ya kan. Tahun berapa tuh? Tahun 2001 2002 ya, ketika Lehman Brothers hancur, Indonesia selamat. Terus tahun berapa tuh ya, ketika home credit crisis gitu ya, itu juga seluruh dunia hancur, Indonesia selamat. It's always C gitu ya, it's always the consumer spending. Dan tapi guess what, quarter kemarin consumer spendingnya malah turun, C-nya tuh turun. Man, C kalau turun di Indonesia ya, masalahnya di other thing, G and I and X and M itu nggak terlalu bisa diharapkan untuk selalu naik ya kan. So ya kalau C-nya mulai turun, that's a bad news. And I think the government actually knows about this. Jadi kemarin tuh Menteri Menko Perekonomian kita Airlangga Hartarto mengumumkan suatu paket stimulus gitu ya. But I don't, whether it's going to be enough or not ya we'll see lah. We'll see. Yes. Tapi yang 12 nonton tahun depan nih. yang 12% naik jadi PPN untuk barang mewah ya maksudnya. Nah itu ya pengumumannya akhirnya jadi dari semua tadinya naik. Paling banyak barang mewah. Nah ya barang mewah jadi fokuskan terlebih dahulu tuh barang mewah, yang barang non mewahnya katanya. Ya kita harus balik ke nitty-gritty what is barang mewah. Sebenarnya yang masih belum dibanyakan bicarakan di Indonesia tuh about tax untuk bilioner ini kan. Anyway, tapi itu different topic. We only have about 5 minutes. Per statistik sebelum kita closing up the discussion, bicara masalah makan tabungan tahun Oktober 2024 gitu, rata-rata tabungan rumah tangga itu 4,19 juta di awal tahun ya, nggak jauh beda nih, itu 4,3 juta. Jadi turun berapa tuh? Jadi it's like 0,2%. Ya 5%. Ya, 5%. Ya, 5%, dalam waktu 6 bulan. 6 bulan lebih gitu. Yeah. 10 bulan, dalam waktu 10 bulan. So, pinjol kira-kira dari Agustus 2023 ke Agustus 2024 naik berapa persen? 33,63% pinjaman online meningkat. Jadi orang semakin terjebak juga dalam pinjol. Very interesting. Last few minutes, closing statement dari kita mulai dari siapa nih? Pak Rene, silakan. Boleh. Mungkin mau nambahin satu perspektif menarik ya, bahwa tahun depan itu Ramadan dan Natal tuh deketan. Tahun depan yang makin dekat lagi. Search the sky for light and glory. La ilaha illallah. Jadi siap-siap teman-teman yang punya bisnis langsung ke konsumen yang tadinya ada 2 poin gede buat kita genjot sales, ini makin lama makin dekat makin nggak punya 2 poin nih. Puasa kita makin lama nih, ketemu hari raya yang berikut. All the best. Mandy. Ya, ya kita sebagai apa ya? Sebagai marketer, sebagai orang kreatif tentunya kita kan apa ya, harus cari terobosan. Tentunya kita nggak bisa bilang ya ini tahun susah terus kita semua ya udah susah gitu kan, nggak bisa kan, tetap harus punya apa namanya, punya breakthrough lah gitu dengan cara ya maksudnya efisiensi dan sebagainya bisa
apa namanya memanage lebih efisien dan sebagainya. Tapi intinya ya harus tetap semangat aja sih buat teman-teman semua ya. Saya pikir kita harus cari ya usaha mungkin. Yes. Dan selalu kan itu ya maksudnya di dalam era krisis pasti ada orang kaya, dan dia di zaman yang lagi makmur juga pasti ada orang miskin gitu. Jadi selalu ada balance-nya itu ya, tinggal kita ya semangat. Actually the saving grace, dan ini another my alma mater is pushing this idea is that actually if you want to grow next year, go premium, because kalau kita ngomong mantap, kita ngomong daya beli, kita ngomong shrinking middle class gitu ya, that's the middle lower class. We're not talking the middle upper class. And if you talk about how the middle upper class is doing, ya, a lot of things are actually going up gitu ya. Setiap kali konser aja udah lakunya minta ampun gitu ya. Iya. Terus ya mungkin kalau iPhone terbaru mungkin tidak tersedia di Indonesia gitu ya. But it doesn't stop people from trying to get it from Singapore. They fly to Singapore untuk dapetin ya kan, the latest iPhone gitu ya. Dan so the upper class still has money. The upper class still are spending gitu. And I think that's the area that people need to focus on. Yeah, you just look at the numbers now. You look at the numbers. Great, thank you, Rene, Mendy, Surya. For me, paling kita belajar dari lagu Bu, belajar dari Jaguar, belajar dari AM3, Pestapora. It's about staying authentic to who you are. Back to the strategy kalau aku selalu bilang ya. Percaya bahwa we can create something unique, akan ada market yang appreciate. So staying true to what you are menjadi penting gitu, and following it up, selalu konsisten in what you do. Okay, that's it for our session. Thank you so much everyone for listening to Brands, Brews, and Bros. And keep growing ideas. Don't forget to like and subscribe. See you on the next Subscribe. edition. Bros Bye. Brewing, talk about branding.